Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau kasih tips nih, khususnya untuk teman-teman yang bergerak di industri pariwisata atau travel agent. Sebagai informasi, gue pernah kerja berapa tahun sebelumnya di OTA, Online Travel Agent. So, jadi gue punya cukup pemahaman terkait dengan industri ini dan juga marketnya. Yuk, simak tipsnya berikut. Ini video gue buat untuk teman-teman yang punya industri di bidang travel. Karena kita bentar lagi kan mau menjelang akhir tahun ya. Akhir tahun kan ada Nataru, Natal dan Tahun Baru. Nah, biasanya ini adalah event atau momen yang high season ya. Permintaan lagi naik dan ada libur panjang, Natal dan Tahun Baru, libur anak sekolah juga, banyak family yang pengen traveling. Umumnya di momen ini, negara yang menjadi tujuan atau destinasi tujuan untuk wisata itu biasanya negara 4 musim. Karena market pengen menikmati salju, wah dingin, pakai baju tebel, wah excitement-nya asik banget dah gitu kan. Seperti kayak Jepang, Korea, terus juga Eropa, itu negara-negara atau area yang menjadi destinasi gitu kan kalau ke luar negeri. Nah, untuk teman-teman yang punya industri di bidang ini, nah gimana? Teman-teman udah preparation belum? Teman-teman udah setup produk, udah lakukan marketing belum? Karena bentar lagi mau jalan nih gitu. Nah, ini sedikit tips dari gua atas pemahaman dan pengetahuan gua di industri ini dalam aspek marketing, semoga bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama, simple banget dan kayak cuma satu doang tips untuk OTA atau travel agent atau online atau offline lah gitu kan. Kalau lu mau lakukan marketing, sebenarnya cuma satu doang kegiatan yang harus dilakukan di marketing, khususnya di industri travel. Itu cuma butuh yang namanya leads generation atau metode atau mengumpulkan database, mengumpulkan data calon customer ini. Itu doang yang perlu lu lakukan. Lu boleh posting regular segala macam, lu flyering, lu lakukan iklan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya tujuan semua itu dilakukan adalah mengumpulkan database. Kenapa? Database ini yang dikelola dan kemudian akhirnya kita lakukan kegiatan remarketing atau menghubungi mereka, menawarkan mereka. Jadi yang ditawarkan bukan di depan, boleh di depan, tapi itu sebagai pembuka jalan aja untuk mendapatkan database. Nah, sesudah itu baru di offering yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Nah, tentu di sini jadi PR adalah ketika sudah mengumpulkan database, lu perlu harus mampu untuk bisa mengelola database ini dengan optimal. Misalkan contoh lu harus bisa mengelola database ini untuk produk yang relevan. Misalnya lu mau offering produk-produk yang untuk Natal Tahun Baru atau untuk family package dan sebagainya, lu harus bisa mengelola database ini. Contoh, jadi database yang dikumpulin ini nggak hanya bisa nama, email, nomor WhatsApp, nggak cukup. Lu mesti gali lebih dalam. Contoh, umurnya berapa, dia tinggal di mana, kemudian apakah dia sudah berkeluarga atau tidak, punya anak atau tidak, pekerjaannya apa, spendingnya kemungkinan untuk travel berapa, dia punya historical travel kemana aja, dan itu dikumpulin sehingga kita bisa menawarkan produk yang cocok dan menawarkan produk untuk masa depan. Contoh, dia mau menikah, ya kan? Kemungkinan dia akan punya anak setahun lagi, 2 tahun lagi, gitu kan? Itu disiapkan package untuk family. Betul, itu wah jangka panjang dong kita jualannya, betul. Tapi kita bisa juga mempersiapkan produk yang sekarang yang sesuai dengan musim, misalkan Natal dan Tahun Baru seperti itu. Jadi eh, harus pintar mengelola database ini ya. Dan juga misalkan kalau ada shifting database, sekarang dia bukan pelajar lagi, bukan college student lagi, dia sudah menjadi pekerja gitu kan, profesional. Database itu harus update nih gitu kan, supaya offering produk itu tetap relevan. Nah, itu PR di internal teman-teman ya, harus pandai, pintar dan mampu mengelola database ini gitu kan. Nah, kemudian baru PR teman-teman sebagai owner, sebagai pemilik travel, bikin produk. Produknya sangat-sangat harus engage dan serelevan mungkin sesuai dengan demand dan tren saat ini. Contoh, kemungkinan misalnya Nataru kalau dari yang informasi dan pengetahuan gue sebelumnya, Natal Tahun Baru itu dan khususnya tren saat ini ya,
orang pengen menikmati yang namanya tadi kembali salju, yang kedua adalah kuliner. Jadi selain destinasi nyampe di tempat tujuan, mereka juga pengen menikmati kuliner, mereka juga pengen ada experience-nya. Jadi ada gua untuk mencapai sana gimana nih perasaannya, nggak cuma naik bus doang nyampe udah, tapi bagaimana lingkungan sekitar, berinteraksi dengan masyarakat sekitar, tahu sana sini detail, dan datang ke spot-spot yang mereka sebut dengan hidden gem, yang ini nggak umum ya. Betul ada destinasi umum, tapi ada destinasi yang cukup merakyat atau cukup lokal. Terus juga kebutuhan untuk dokumentasi, mereka butuh foto dan video, dan bahkan ada permintaan yang dedicated. Misalkan contoh, ini satu kamera, satu videographer melekat kepada misalkan 2-3 tamu ini, atau sekelompok tamu ini. Jadi khusus tuh foto mereka aja selama dalam perjalanan dan mendokumentasikan all gitu loh. Dan juga ada misalkan request spesifik lainnya gitu kan. Dan sebagai owner atau sebagai pemilik travel agent, teman-teman perlu siapkan yang namanya gimmick-gimmick juga yang kecil, misalkan little gift yang tematik atau package. Dan juga beberapa waktu yang lalu ada juga tren soal traveling with who ya. Jadi misalkan ada public figure, ada sosok artis KOL yang sangat terkenal, yang disukai, yang nyaman, pengen ngefans banget nih, pengen traveling bareng. Nah, teman-teman bisa build itu ya, bisa setup produk itu juga. Teman-teman bisa bikin sangat customized banget. Again, kembali produk itu baru bisa dibikin kalau teman-teman paham, tahu database marketnya teman-teman tuh apa, siapa, dan bagaimana menghubungi dan menjual. Dan sebelum itu kan tentu teman-teman harus collect dulu database. Nah, itu bagiannya dari marketing. Ini kurang lebih flow dari gua, dimulai dari mengumpulkan leads ya sebanyak mungkin, kemudian mengelola, memanage leads tersebut atau database tersebut, kemudian meng-create produk yang relevan untuk bisa di-offering. Sangat simple banget untuk market travel agent, dan memang nggak banyak neko-neko karena yang dijual adalah jasa, experience, yang dijual adalah membawa audience atau market ke destinasi impian mereka atau perjalanan fantastis yang mereka impikan, memberikan momen, kenangan. Dan ini industri yang sangat emosional banget, yang gue juga senang banget sama industri ini, dan industri ini besar banget, dan marketing itu punya peranan penting, jadi optimalkan. Jadi nggak cuma posting-posting, nggak cuma hanya keren-kerenan visual doang, keren-kerenan video doang, tapi teman-teman buatlah produk yang relevan, pahami customer-nya juga, kemudian benar-benar lakukan engagement dengan mereka. Itu sedikit dari gue, bye.